Kembali pada redaksi mengapa kok ada redaksi Qaddasallahu sirah wal padam alif akidiyah. Karena Allah menciptakan kenikmatan kepada kita, ya kita syukur kepada Allah. Tapi ada hadis yang berbunyi tidak bilang syukur pada Allah bila tidak syukur pada manusia. Maka kita sebagai ekspresi penjabaran fafirillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam juga pada Mbah Yai Mu'alif Akidiyah pada mujahidin itu. Dan kami yakin bila kita mau bisa melaksanakan resep Akidiyah, di antara yang kami sampaikan masih banyak yang belum kami sampaikan. Kami yakin diridhai oleh Allah Ta'ala. Dan ini lewat Allah memberi pada kita lewat Mbah Yai pada bocah-bocah. Maka kita baca radhiyallahu anhu pada bocah-bocah. Kemudian ada redaksi beliau yang kita ikuti, kita muliakan, kita hormati. Ya memang kita nyatanya di dalam ruh agama kita lillah dan billah li rasul bi rasul dan doa perjuangan. Ekspresi di belakang Nabi Adam, di belakang Nabi, di belakang Allah dan malaikatnya. Ini lewat Mbah Yai Mu'alif Akidiyah para mujahidin wal mujahidat, nyatanya begitu. Doa rahmatan alamin Allah barik ma khalaqta wa hadhil balda semanusia ubajal ana musriin dan seterusnya. Perbaikan iman tauhid kita antur kana filu jati baril dan masih banyak sekali. Allah beri nikmat pada kita lewat Rasulullah, lewat Mbah Yai para mujahidin. Kalau ini dikurang satu, dia mesti tidak sempurna hidupnya. Agama tidak sempurna. Dikurangi Rasulullah tidak sempurna. Dikurangi Mbah Yai karena kita tidak mengenal hadis, tidak syukur pada Allah. Bila tidak syukur kepada manusia, berarti kita tidak syukur pada Allah. Goro-goro nggak syukur pada manusia para mujahidin dan mujahidat. Betapa indahnya di saat kita fafirillah, kita merasa di belakang Rasulullah, di belakang Mbah Yai ada zaman bocah-bocah. Alangkah indahnya kita di saat ya Rasulullah ingat Mbah Yai, tembus ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tembus ingat Allah Ta'ala, sebo, itulah muara kita satu-satunya. Mengapa demikian? Karena kita pada Mbah Yai sedang berjalan menuju Rasul. Misalkan kita menuju pada seorang kiai, ulam, ustadz, beliau itu sedang menuju kantor perjuangannya, berjalan menuju. Kalau kita ini tidak mengikuti beliau, kelihatan kantor, atau jalan ke kantor, kita akan nyasar para mujahidin. Dan kalau kita ini mengikuti beliau itu, alangkah indahnya di saat orang itu menuju ke kantornya, kita ingat beliau dan ingat tahu kantor itu. Begitulah kita pada beliau Mbah Yai, Rasulullah dan seterusnya. Kalau kami enggak salah, barang siapa yang dia kepada Mbah Yai enggak tembus Rasulullah, enggak tembus Allah, ini sangat memprihatinkan para mujahidin. Tidak akan bisa abadi, tidak akan bisa sempurna para mujahidin. Akan terjadi kita upamanya kita daripada seorang kiai itu sedang berangkat haji, kita tidak mengikuti, kita akan ketinggalan di rumah, tidak bisa sampai di tempat haji sana, kita ketinggal, kita pisah tidak terasa para mujahidin. Kalau kita ingat Mbah Yai, tembus ingat Rasulullah yang nuntun kita, tembus ingat Allah, satu-satunya tujuan kita. Semua merupakan penjabaran atau jalan saja.
Begitulah kalau kita ingat Allah, maka ingat Rasulullah, ingat Mbah Yai, ingat keluarga, anak cucu, tetangga, bangsa dan umat manusia, ingat alam semesta. Mengapa demikian? Karena kalau kita ingat Allah, nuju Allah, Allah memenuhi a'taqulladzi haqqin haqqah. Kalau dalam rangkaian agama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syukur kepada manusia. Maka di saat kita pada Allah tidak ada hubungan pada Rasulullah, pada Mbak sebagai pengamal, tidak ada hubungan pada sama manusia, alam semesta ini kita terpisah tidak terasa para mujahidin wal mujahidat. Di saat Rasulullah rahmatan alamin, kapan sibuk ning nafsu dhewe-dhewe para mujahidin wal mujahidat. Ora nabi niki mbagi rahmat alam semesta, tapi ada yang bagi perut dhewe-dhewe para